Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada para umatnya yang insyaallah istiqomah. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita membahas kitab Ayyuhal Walad yang ditulis atau dikarang ya oleh Imam Al-Ghazali. Pada malam ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang kapan nasihat itu bermanfaat ya, kira-kira kalau kita kasih judul seperti itu. Ya, kelihatan teman-teman ya. Perlu diartiin ya. Baik, saya bacakan. An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah, yang sulit itu adalah menerimanya. Li'annaha fi madaki muttabi'il hawa murrun. Karena nasihat itu bagi orang yang senang terhadap hawa nafsu itu adalah sesuatu yang pahit. Idh al-manahi mahbubatun fi qulubihim. Apalagi orang senang terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam hati mereka. Alal khusus man kana talabal ilmi al-rasmi, secara khusus pada siapa saja yang mereka menuntut ilmunya secara formal, mustaghal fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Orang yang sibuk ya lebih kepada sisi ya, duniawi ya. Fa innahu yahsibu anna al-ilmal mujarrad lahu wasilah. Nah, orang yang seperti itu biasanya menganggap bahwa ilmu itu hanyalah sekedar wasilah. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil amal wa hadha i'tiqad falasifah. Ya. Tujuannya untuk sekedar berilmu dan mereka tidak berpikir tentang amal kebaikan atau beramal. Dan inilah pandangan para filosof. Sampai sini dulu ya. Ya, nanti kita baru baca lagi. Dan rahimakumullah, yang pertama disebutkan di sini bahwa nasihat itu mudah. Ya. Nasihat itu mudah, agama itu mudah. Ya, kadang-kadang yang mempersulit kita. Nah, di sini disebutkan kesulitan kita menerima nasihat itu disebabkan ya karena kita itu muttabi al-hawa. Kebanyakan kita itu mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam surat Maryam itu ya teman-teman sekalian,
Allah mengatakan begini, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat." Akan hadir generasi setelah kalian, kata Allah, ya, atau generasi setelah kita, setelah Rasulullah, ya, itu mereka yang adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka itu meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat, dan mereka itu mengikuti syahwat mereka. Ittiba'us syahwat. Jadi kalau kita lihat di situ ketidakmampuan kita menerima Allah Subhanahu wa taala, atau kemampuan kita itu dekat dengan Allah itu disebabkan apa? Pertama, lalai terhadap sholat. Berarti kita lalai dari ingat Allah. Nah, kalau kita kemudian sudah lalai dari ingat Allah, itu biasanya secara otomatis itu ittabi'us syahwat. Dorongan kita itu selalu ingin berbuat dosa. Dorongan kita itu mengikuti syahwat. Orang yang sudah melakukan sholat saja, itu kecenderungan untuk melakukan keburukan tinggi kan? Masih ada maksudnya. Walaupun berkurang misalkan. Ya, contohnya begini, orang ketika sholat kan berarti pada saat itu dia tidak melakukan sholat, melakukan maksiat kan? Berarti kan sudah mencegah daripada kemaksiatan itu. Apalagi kalau dia nggak sholat. Bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh dia itu lebih parah lagi. Nah, kenapa nasihat itu sebenarnya sesuatu yang mudah disebutkan di sini? Sahlun, begitu juga agama. Agama itu mudah. Disuruh sholat, ya tinggal sholat. Ya, kalau kita mengikuti proses bagaimana Rasulullah SAW melakukan, ya, ya, apa, minta courting, katakan seperti itu, sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses Isra Mi'raj itu. Ya, kalau masih 50 waktu misalkan, kita sanggup apa enggak itu? Tapi sudah diberikan courting oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi agama ini mudah sebenarnya. Nah, kitanya saja yang bikin sulit. Yang membuat kita sulit untuk menerima nasihat itu apa? Ini, madzaki muttabil hawa. Kita sedang menikmati dosa, sedang menikmati maksiat, sehingga susah kita menerima kebaikan, menerima nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi kalau mengikuti ayatnya tadi, karena adha'us shalah, maka itu syahwat. Karena kita itu lalai terhadap salat, maka kemudian kita mengikuti maksiat. Gitu. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kalau kapan nasihat itu bisa diamalkan? Ketika kita itu meninggalkan dosa. Gitu. Ketika kita tidak menikmati dosa. Ya. Makanya sebenarnya, hadirin rahimakumullah, petaka besar buat kita itu sebenarnya bukan saat Allah itu menahan rezeki kepada kita. Bukan. Saat kita minta misalkan, ya Allah kok nggak dapat kerja sampai hari ini. Ditahan kan berarti kan sama Allah kan. Tapi nikmatnya begitu banyak misalkan. Gara-gara kita nggak kerja misalkan kita bisa lebih dekat dengan Allah. Itu kan nikmatnya kan salah satunya kan. Coba kalau kita nggak dikasih kesempatan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi kita akan lalai dengan Allah dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat nikmat itu ditahan oleh Allah, sebenarnya itu bukan sebuah petaka. Oh, pada kenyataannya masih ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Petaka yang lebih besar itu adalah ketika nikmat ibadah itu Allah angkat. Ini yang bahaya. Nasihat kita diberikan oleh Allah, nasihat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapapun misalkan, ya, melalui orang yang ada di tengah-tengah kita misalkan, HP yang di sana banyak kebaikan misalkan, nggak akan pernah sampai kepada kita kalau kita dalam waktu yang bersamaan itu menikmati dosa yang sedang kita lakukan. Makanya kemudian nasihat itu jadi nggak bermanfaat sama sekali.
Ini yang pertama, hadirin rahimakumullah. Ya. Ketika kita menikmati atau mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Hidup kita itu kan gampangnya kalau tidak ikut hati kita atau ikut di bawahnya. Iya kan? Ya. Makanya saya sering memperumpamakan itu, orang itu tergantung apa yang dicari. Kalau yang dicari itu kebaikan, dapat kebaikan. Pernah satu ketika ya Buya Hamka ngobrol sama orang yang mengklaim bahwa di Saudi itu ada orang-orang yang suka berzina, menjual dirinya. Kemudian Buya Hamka menjawab terhadap orang tersebut bagaimana? Sama, saya ke Amerika, saya dapetin orang-orang soleh di sana. Yang satu bilang bahwa di Saudi banyak para pezina, tapi Buya Hamka malah menjawab, di Amerika saya malah dapat orang-orang yang soleh. Artinya apa? Seseorang tergantung apa yang dia cari, teman-teman sekalian. Kalau panjenengan di Korea tapi yang dicari kebaikan, dapat insya Allah. Di Korea jenengan masih menjaga sholat, bisa sholat, berupaya itu sebisa mungkin. Walaupun misalkan dapat bos yang begitu sulit, ya menerima jenengan dengan ibadah jenengan sendiri misalkan, tapi karena jenengan berusaha semaksimal mungkin, Allah mudahkan untuk itu. Ya. Tapi kalau jenengan berupaya untuk meninggalkan, semakin mudah untuk meninggalkan. Ya, dan banyak cara dan banyak alasan untuk bisa meninggalkan. Alasan inilah, alasan itulah. Tapi kalau kita berupaya saja untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya nasihat Allah atau Islam itu menjadi mudah untuk diamalkan bagi kita. Ya. Jadi ini memang teksnya menyampaikannya secara kontra, tapi sebenarnya yang disampaikan adalah ya positifnya, bahwa sebaliknya. Jadi ketika nasihat itu bermanfaat saat kita yang pertama tidak ya tidak menyenangi ya, atau kita tidak selalu sibuk dengan perbuatan yang ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Atau di sini lebih jelasnya di annaha fi madzaki muttabi'il hawa murrun. Karena orang yang menikmati atau mengikuti hawa nafsu itu, nasihat itu adalah sesuatu yang pahit. Gitu. Ya. Berarti kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu, ya, justru nasihat itu sesuatu yang manis. Ya Allah diingetin lagi azan. Kan gitu. Ya Allah disuruh sholat lagi. Itu kan seneng dia. Tapi kalau kita itu vibes-nya adalah keburukan, ya, maka kok dikasih nasihat itu menolak terus. Apa sih kamu gitu misalkan. Istri ngingetin apa sih gitu misalkan. Ya, anak mengingatkan, apa sih kamu mengingatkan ayah, kamu aja gitu. Diajak teman berbuat baik, kalau kita tidak menikmati keburukan, pasti kita langsung ayo gitu. Karena menganggap itu adalah sesuatu yang manis bagi dirinya. Yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, idzal manahi mahbubatun fi qulubihim. Ini lebih naik lagi. Ya. Ketika keburukan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicintai dalam hatinya. Ya, teman-teman hati-hati. Kalau sudah cinta terhadap keburukan itu susah kita meninggalkan. Upayakan justru sebaliknya. Kalau nggak baca Quran hari ini kayaknya ada yang hilang. Walaupun cuma beberapa ayat misalkan. Ya. Bukan sebaliknya. Kayaknya kalau saya nggak kalau saya minum khamr kok ada yang hilang gitu ya. Kalau saya tidak berbuat dosa kok kayak ada yang hilang gitu ya. Bukan seperti itu. Ketika dia mahbubatun fi qulubihim,
Makanya ketika saya sampaikan tentang orang-orang yang bertakwa itu maratibut taqwa, tingkatan-tingkatan orang yang bertakwa itu yang paling tertinggi ternyata apa? Ketika orang dalam hatinya hanya ada Allah, Allah, Allah. Berbuat apapun Allah niatnya, melakukan apapun Allah niatnya. Ya, beribadah kerja karena Allah, salatnya karena Allah. Ya. Apapun yang dilakukan karena Allah, udah nggak peduli lagi dengan pujian orang, anggapan orang. Ya. Ibarat orang bikin status di Facebook gitu, mau ada yang baca, mau ada yang enggak, mau ada yang like, mau ada yang enggak. Selama niatnya memang dakwah untuk kebaikan, biar dibaca orang kebaikan itu selesai sudah. Ya. Kita kan enggak. Maka kata Imam Abdul Qadir Jailani itu adalah ikhlas itu ketika kita nggak peduli lagi dengan anggapan orang. Ya, adanya apa ini? Satu kopi atau satu apa? Air itu. Kalau Quran Allah, masya Allah. Ini jangan dibalikin ya ke yang punya ya, terus ini aja. Biar manfaat. Itu ya teman-teman. Jadi ketika kita baru mengikuti keburukan, sampai kemudian yang kedua kita mencintai keburukan itu, ini bahaya. Pasti manfaat tuh nasihat tuh nggak akan sampai kepada kita. Itu harus hati-hati kita. Ya. Jadi hati kita tuh isinya keburukan semua gitu. Benci sama orang, hasad sama orang. Ya. Makanya masuk surga itu gampang teman-teman sebenarnya. Kita saja yang bikin susah. Sampai kadang-kadang ada orang yang sampai overthinking. Ustaz, saya bisa masuk surga apa enggak ya? Itu urusan Tuhan itu. Ya, ada orang yang sampai overthinking dia. Saya bisa masuk surga apa enggak sih? Saya ini pendosa, Ustaz. Ada orang yang seperti itu ke saya ngomong. Ini banyak dosanya, Ustaz. Saya bisa masuk surga enggak sih? Surga tuh gampang. Jadi istri saja nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Jadi istri berbakti sama suami, udah masuk surga dari pintu manapun kamu mau, kata Rasulullah. Begitu jadi suami. Jadi suami soleh, ya nggak berbuat dosa, jangan pernah sampai ngasih makanan yang haram sama anak-anaknya. Sholat dijaga, selalu kasih contoh yang baik. Udah, ya, pasti masuk surga insya Allah. Ya, sederhana kok. Ya, sampai sesederhana ini ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, sampai ada sahabat itu masuk yang datang mengikuti seorang yang kata Rasulullah apa? Atana ahlul jannah. Ya, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, ya. Saat berkumpul dengan para sahabat, datang seseorang pakaiannya biasa. Hanya bawa sendal nenteng ke dalam masjid. Taruh kemudian dia sholat. Begitu terus dia datang ketika para sahabat sedang duduk di majlis, datang lagi besoknya, datang lagi besoknya. Sampai satu ketika Nabi mengatakan, Atana ahlul jannah. Datang di tengah-tengah kita seorang yang ahli surga. Mungkin kalau kata kita, wah mungkin saya nih. Saya nih. Para sahabat berpikirnya di antara mereka yang duduk bersama Nabi. Ternyata bukan teman-teman. Seseorang sudah agak tua. Ya pakaiannya biasa. Agak lusuh bahkan. Bawa sendal biasa. Dia sholat. Ya, sampai kemudian Rasul mengatakan itu orangnya. Dan ada seorang sahabat, ya, salah satu Ibnu Mas'ud, itu sampai ngikutin orang itu. Kakek itu diikutin jalan. Kemudian ngomong dia, boleh nggak saya tinggal di rumah kamu? Nginep beberapa malam di rumah kamu. Silahkan. Ternyata niatnya adalah mau tahu ngapain kakek itu di rumahnya. Apa sih yang bikin hebat kakek itu sampai kemudian Nabi mengatakan dia adalah ahli surga? Ya, lihat malam gak bangun biasa aja. Ya, biasa aja dia. Sholat masjid lagi bareng, pulang lagi begitu. Sampai di hari ketiga, ya dia kan kepo-nya nggak ada jawabannya gitu. Dicari-cari nggak dapet jawaban. Kemudian akhirnya tanya langsung.
Saya sebenarnya tidur di tempat kamu itu mau tahu kamu tuh disebut ahli surga sama Nabi. Saya penasaran apa yang kamu amalkan dan engkau dibilang ahli surga. Dia juga kaget dibilang ahli surga. Ya, saya begini biasa, sholat pun di rumah biasa begitu aja. Kamu lihat nggak ada yang istimewa dari saya? Iya, saya juga bingung katanya gitu dia gitu. Ternyata setiap mau tidur orang ini bersih hatinya dari kebencian kepada orang. Tidak ada hasad kepada orang. Tidak ada ya, sifat ria dalam hatinya ketika beribadah. Ya, namanya qalbumun mahmumun dalam hadis disebutkan. Qalbun mahmum. Teman-teman sekalian, kalau bayangkan itu ya, kalau sebaliknya dosa yang ada dalam hati kita sampai kita mencintai perbuatan dosa itu, maka sulit kita akan mendapatkan nasihat atau menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita susah untuk menikmati ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Makanya juga definisi takwa itu walaupun kemudian dia sifatnya real, bisa dilihat, nampak, tapi kan Nabi juga pernah mengatakan bahwa takwa itu tempatnya di mana? Ya. Bukan sakitnya tuh di sini, bukan. Nabi mengatakan 3 kali menyebutkan ya sambil menunjukkan tangannya ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini. Artinya walaupun teman-teman katakan melihat seseorang itu secara tampilan begitu soleh, tapi kita nggak pernah tahu hatinya seperti apa kan? Sehingga kita juga nggak bisa mengatakan bahwa oh ya orang ini nggak soleh karena dia nggak melakukan apa yang dilakukan orang ini misalkan, yang dia melakukan baca Quran apa segala macam. Kita nggak bisa menilai itu. Ternyata ada amalan-amalan yang rahasia yang dilakukan orang tersebut yang tidak diketahui orang banyak. Seperti tadi misalkan hatinya selalu bersih dari kebencian sama orang, dia nggak ria dalam melakukan kebaikan, dia nggak hasad sama orang dan seterusnya. Ini teman-teman sekalian, ya dimulai dari bersihnya hati. Itu mampu membuat kita menerima nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihnya hati. Ya. Coba kita lihat orang-orang tua dulu misalkan. Dia nggak sekolah tinggi, dia kan orang tua dulu nggak sekolah tinggi. Tapi coba kok anak-anaknya pada luar biasa. Kita nggak bisa jamin nih bahwa saya misalkan atau teman-teman sekalian sampai kerjanya ke Korea, anaknya bisa berhasil. Apa ada jaminan seperti itu? Tapi orang tua kita ternyata bisa membuat kita seperti sekarang. Benar nggak? Bisa sampai sini Korea misalnya. Belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan orang tua kita. Ternyata kehebatan orang tua dulu adalah bersihnya hati mereka, teman-teman. Walaupun cuma petani, tapi waktunya sholat, nggak sibuk sama urusan orang, misalkan. Selalu mendoakan anaknya, misalkan. Ya. Jadi ini perkara yang kedua, jangan sampai kita mencintai justru keburukan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya antara perilaku kita dengan apa yang ada dalam hati kita itu match. Cocok udah. Hatinya buruk, perbuatannya buruk, nyambung semuanya. Jadi buruknya tadi disebutkan ittibaul hawa, yang kedua adalah al-manahi mahbubatun fi qulubihim. Jangan sampai teman-teman sekalian kita belajar terus ya. Sehingga nanti ya disebutkan di sini. Ketika belajar pun alal khusus man kana talabal ilmi rasmi ya mustaghal fadl an-nafsi wa manaqib dunya. Sampai-sampai ketika kita belajar pun itu hanya sekedar formalitas. Nah, jangan sampai tuh kita menuntut ilmu itu hanya sekedar formalitas. Seperti teman-teman datang kemari ngaji, niatin ngaji. Jadi yang ketiga itu menganggap apa yang dilakukan dalam proses thalabul ilmi itu hanya sekedar formalitas. Hanya sekedar rutinitas belaka gitu. Ya. Jangan sampai tuh kita. Saya juga misalkan, jangan sampai ya cuma rutinitas aja gitu. Malam minggu ngaji bareng, habis itu sudah. Tapi kita ya di sini disebutkan ya
tetap saja yang dikejar itu adalah nafsu, ya, pujian orang, ya. Mustaghal fadlin nafsi wa manaqibid dunia. Yang dikejar itu nafsu, pujian orang, kemudian hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan dunia. Makanya bahaya ini, ya teman-teman. Jangan sampai kita punya sifat itu transaksional dengan Tuhan, dengan Allah. Udah niatin kita berbuat baik itu karena Allah. Ya, jangan ya dekat ke masjid saat butuh saja. Nanti sudah dapat yang kita butuhkan, kita lupa sama Allah. Jangan sampai itu. Ya, nauzubillah. Ya. Makanya ada kalimat begini ulama itu. Bahkan bisa jadi kelihatannya itu ya akhirat, padahal tujuannya dunia. Kelihatannya akhirat, tapi tujuannya dunia. Kelihatannya sholat itu orang begitu luar biasa. Kelihatannya orang menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Ya, ustadz itu luar biasa, tapi tujuannya tetap dunia. Nauzubillah. Ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ya. Jangan amal kebaikan yang kita lakukan atau kita menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk nafsu dan dunia. Ya, hanya sekedar formalitas saja. Ini jangan sampai. Yang ketiga, kenapa nasihat itu kemudian tidak bermanfaat, ya. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu hadis disebutkan, ini mengingatkan kita, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Ya. Sesungguhnya orang yang diazab paling pedih, ya, di hari kiamat itu adalah alimun, orang yang berilmu, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Ketika Allah membuat ilmunya nggak bermanfaat. Kan ilmu itu yang paling penting bermanfaat kan teman-teman kan? Sedikit pun bermanfaat. Maka ya seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Adi itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang datang untuk menuju ilmu, walaupun cuma dapatnya satu ayat, walaupun cuma dapatnya apa, berapa ayat misalkan, ya, atau walaupun dia membaca Quran tapi cuma dapatnya sedikit misalkan, semua itu akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Tapi ketika diangkat sehingga ilmu yang didapatkan gak manfaat, bagaimana ilmu itu gak manfaat misalkan? Gak menjadi amal soleh teman-teman. Ya. Jangan sampai kita begitu ya. Sekali-kali jangan pernah itu. Datang ke majelis ilmu rutin tiap hari tapi gak merubah kita menjadi baik. Tetap saja kita begitu sholatnya berantakan. Tetap saja makanan kita gak perhatian yang halal dan haram misalkan. Tetap saja kita ngomongnya nggak baik sama orang misalkan, tetap saja kita menjengkelkan orang misalkan, tetap saja hati kita busuk kepada orang misalkan. Naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Terakhir ya, kalimat terakhir. Satu riwayat dari Junaid ya. Disebutkan di sini, mal khabari ya Abul Qasim, apakah kabar itu wahai Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW ya Abul Qasim. Qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'nahu naha fi jawfil lail. Ya. Qala tahatil ibarat ya wa faniyatil isyarat, ketika ya perkataan isyarat itu menjadi tidak bermanfaat. Ya. Fana itu artinya apa? Binasa ya. Ya. Wa manafa'atna illa raka'naha fi jawfil lail. Dan tidaklah bermanfaat kecuali rakaat-rakaat yang kita lakukan di akhir malam.
catatan di sini saya lihat tuh. Besarkan nama saya. Al-ikhlasu huwa nafi'u wa ghairuhu yufna. Ya. Kenapa kemudian dihubungkan dengan ibadah malam kita? Teman-teman, orang itu bisa dibangunkan sama Allah untuk ibadah. Itu adalah bonus yang luar biasa. Dan itu berangkat dari hati yang bersih, jauhnya dari dosa. Ya, dihubungkan dengan 3 poin sebelumnya itu. Ya, dan melakukan kebaikan atau mencari ilmu tujuannya bukan untuk dunia dan bukan untuk mencari popularitas misalkan untuk dirinya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muara di mana kita mudah ya menerima nasihat atau nasihat itu bermanfaat itu adalah ketika kita selalu hidup dalam keikhlasan. Sebab semuanya fana, teman-teman. Semuanya hilang, semuanya binasa. Ya. Bisa nggak kita bilang begini? Ada Allah. Bisa nggak kita bilang? Ada Allah. Ketika kita terhimpit dalam kesulitan, ada Allah. Ketika kita dapat kebaikan sekecil apapun, karena ada Allah. Bisa nggak kita bilang begitu dalam hidup kita? Karena ada Allah semuanya, bukan karena yang lain. Saya bisa datang ke sini karena Allah. Ya, saya bisa mendapatkan rezeki ini karena Allah. Saya bisa baik karena Allah. Saya bisa dapat kerja karena semuanya karena Allah. Ya. Saya kan teman-teman alumni Libya itu kemarin kita didatangi sama Ustaz Adi ya. Kemudian ya mungkin ada yang bilang wah kalau nggak jadi imam nggak bisa ketemu Ustaz Adi. Ada teman yang ngomong kayak begitu. Saya bilang sama dia, mungkin kalau bahasa ininya salah antum ngomong kayak begitu. Ya, bukan karena imam atau karena imam saya bisa ketemu beliau, kan bukan karena itu. Karena takdir, karena Allah. Karena kalau Allah takdirkan tukang sapu pun bisa ketemu beliau. Jadi bukan karena posisi saya sebagai imam misalkan, bukan. Toh saya juga nggak ada keinginan untuk ketemu sebenarnya. Ustadz Syihab sama-sama alumni dengan kami gitu ya. Toh beliau ketemunya hanya di ruang VIP. Karena mungkin takdirnya seperti itu. Saya diminta sama teman-teman panitia untuk menemani beliau 2 hari penuh. Sehingga bisa banyak ngobrol dengan beliau. Jadi semua itu karena Allah. Saya bisa sampai kemari pun karena itu teman-teman sekalian. Coba kita belajar untuk bisa seperti itu. Bahwa hubungkan apapun kebaikan dan keburukan yang kita terima itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hal itu. Ya, itu ya, saya kira ya poinnya ya. Jadi diulang sekali lagi, nasihat bisa bermanfaat. Yang pertama apa? Masih ingat? Ya, gimana? Ya, jangan mengikuti hawa nafsu ya. Kita rem lah, belajar ngerem gitu ya. Belajar ngerem sama teman-teman. Saya bukan sudah baik, yang menyampaikan ini juga masih banyak kekurangan. Yuk kita belajar terus. Ada perempuan tundukkan mata kita, belajar terus itu. Ya, di HP kita nggak baik, kita hilangkan saja, kalau perlu kita blokir saja. Itu, ya seperti itu. Yang kedua itu jangan sampai kita mencintai bukan dalam hati kita, buang itu. Yang ketiga, ya, jangan melakukan kebaikan itu atas dasar formalitas belaka, apalagi tujuannya adalah dunia. Yang terakhir, kita harus selalu ikhlas terhadap apapun yang kita lakukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Tetap semangat. Ya, saya selalu mengingatkan buat kita semua, jangan sungkan, jangan malu, ajak orang lain untuk bisa datang. Semoga itu menjadi amal soleh jenengan atau amal jariah jenengan yang gak akan pernah putus insya Allah. Ya.
Jadi datang kemari, alhamdulillah, besok datang, ajak lagi yang lain, ya. Semoga semakin makmur, ya. Dan setiap langkah orang itu kepada kebaikan, kalau wasilahnya adalah karena jenengan ngajak dia untuk datang ke majelis ini, insya Allah pahalanya terus mengalir sampai jenengan pun sudah meninggal. Itu yang disebut dengan sedekah jari. Jadi sedekah itu nggak selalu dalam bentuk harta. Ngajak orang juga bisa sedekah. Karena dalam hadis disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.